Saya Dr. Insinyur Fajar Sadik, SPT MSI IPM. Hari ini mengambil judul performa ternak kambing kacang dengan introduksi perbaikan pakan melalui kimia dan biologi. Ya, harapan saya terkait dengan judul disertasi saya, bagaimana pakan terhadap ternak ruminansia khususnya di Kabupaten Toli-Toli ya bisa kita lakukan perbaikan, di mana ya saat ini kita lihat terkait dengan hijauan banyak didapatkan, tetapi pakan konsentrat masih kurang digunakan, sehingga dengan hasil penelitian ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam penggemukan ternak kambing. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bawaslu Kabupaten Toli-Toli, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Toli-Toli, Ketua 3 Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Al-Khairat Palu, Ketua Program Studi Agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Toli-Toli, Ketua dan anggota kami Kabupaten Toli-Toli, Himpunan Masen Rempulu Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sofyan Lebah SHMH bersama Ibu selaku pemerhati pemilu Kota Palu, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 1 November 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor Promo Fetus atas nama Fajar Sadik Stambuk E2031907 dengan judul Performa Ternak Kambing Kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung, Zea Mais L dan sagu, Metroxylon sago melalui metode kimia dan biologi, program studi doktoral ilmu pertanian dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promo Fetus memasuki ruang sidang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Gusti Ngurah Putu Widnyana SP MP IPM selaku penguji eksternal tanpa. Yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Marsetyo MAG SC IPSD Ibu Asian Engineering selaku penguji internal. Yang saya hormati
Ibu Profesor Dr. Insinyur Novalina Septiati MP selaku Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP selaku penguji anggota. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sagaf MP selaku penguji anggota. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim MS selaku promotor. Yang dalam hal ini pada hari ini tidak bisa hadir karena beliau kurang sehat. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Padang Hamid SPT MP selaku co-promotor. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi doktor pada hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia Saudara Fajar Sadik yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan kesehatan sehingga pada hari ini dapat terlaksana ujian terbuka di hari yang penuh berkah ini, dan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah SWT, ujian promosi doktor atas nama Saudara Fajar Sadik yang mengambil tema performa ternak kambing kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung (SIMES) dan jagung metrosilon dengan metode kimia dan biologi yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim MS dan didampingi oleh co-promotor Dr. Padang Hamid SPT MP. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan kepada promotor, dalam hal ini diwakili oleh co-promotor yaitu Bapak Dr. Padang Hamid untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promovendus. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kegiatan sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri ujian terbuka dari saudara Fajar Sadik. Baik, saya selaku co-promotor dari Promovendus akan membacakan pertanggungjawaban akademik saudara Fajar Sadik pada sidang di Terakhir Budi Pertanian Rabu 1 Februari 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjala Mungke selaku Ketua Tim Sidang Promosi. Yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Novalina Septiati MP selaku Sekretaris Sidang Promosi. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri atas Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim MS Ibu yang pada saat ini tidak berkenan hadir karena kurang sehat, dan saya sendiri Dr. Padang Hamid SPT MP untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promovendus sebagai Saudara Fajar Sadik dengan nomor pokok mahasiswa E203-19007 yang berjudul Performa Ternak Kambing Kacang dengan Introduksi Perbaikan Kualitas Limbah Jagung (SIMES) dan 1 metroxylon 1 melalui metode kimia dan biologi.
sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pascasarjana Universitas Tangerang. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilakukan Promopendu selama mengikuti program pendidikan dokter sejak tahun akademik 2019. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan bantuan dan saran secara lisan dan tertulis dari tim komponen ahli yang terdiri atas yang sangat terpelajar Profesor Insinyur Masito MAGRSD PhD Ibu Aset Engineering, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP, Bapak Dr. Insinyur Sagap MP, dan kami dari tim promotor. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Prompendus dalam proses penulisan disertasi dan prestasinya dalam kegiatan terstruktur selama 2 semester ujian kualifikasi tertulis, ujian proposal penelitian yang dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian dan ujian disertasi, serta sidang-sidang komisi, tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Prompendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak diberikan data sebagai pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu, kami tim promotor memandang bahwa Prompendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenankanlah kami tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat Prompendus beserta uraian ringkas naskah akademik disertasi di sana. Prompendus dilahirkan di Kelurahan Cirere, Toli-Toli pada tanggal 5 Desember 1983 dari pasangan almarhum Andrawali Tasandrang dan Asnadia Tandriasen. Pernikahannya dengan Salawati SP MSI telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing ada Sauki Maulana dan Omar Dayah Maiwa. Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, Prompendus sebagai staf pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Mujahidin Toli-Toli dan komisioner Bawaslu Kabupaten Toli-Toli yang saat ini menjabat sebagai ketua. Pendidikan formal dimulai dari SD, SMP, dan SMA diselesaikan di Toli-Toli. Jenjang ke-1 diselesaikan pada tahun 2010 pada jurusan Peternakan Stif Mujahidin Toli-Toli. Jenjang magister ditempuh pada program Pascasarjana Unpad, program studi Magister Ilmu Pertanian yang dibiayai oleh Beasiswa Bulan Dosen Indonesia, dan jenjang doktoral ditempuh pada program Pascasarjana Ilmu Pertanian konsentrasi bidang peternakan sejak tahun 2019. Bobot mutu akademik, aktualisasi dan relevansi masalah. Disertasi Prompendus yang berjudul Performa Ternak Kambing Kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung dan sagu melalui metode kimia dan biologi. Secara konseptual, terinspirasi oleh isu kualitas dan keterbatasan pakan di musim-musim tertentu, sehingga upaya-upaya yang memperbaiki kualitas pakan berbasis limbah pertanian menjadi pakan alternatif. Atas dasar fenomena itulah, maka menurut hemat kami, masalah ini aktual untuk diteliti dan relevan dengan bidang yang ditekuni Prompendus yang mendalami bidang pertanian, khususnya ilmu peternakan. Orisinalitas penelitian. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari lokasi, teori yang digunakan, variabel penelitian, analisis maupun teknik analisis data. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Prompendus diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan dukungan empiris yang berkenaan dengan pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti, dan berhasil mengungkap adanya faktor lain yang mempengaruhi performa ternak kambing. Kajian empirik ini lebih spesifik pada perbaikan kualitas pakan
dengan metode kimia dan biologi terhadap limbah pertanian yang menggunakan limbah jengkel jagung dan ampas sagu yang selama ini tidak termanfaatkan dan hanya berpotensi sebagai limbah yang dapat mencemari lingkungan. Sebagian hasil penelitian ini telah diperbaiki pada International Journal of Veterinary Science and Agricultural Research volume 5 di 4 Agustus 2023. Selesai penelitian, Promovendus menjalankan penelitian melalui 2 tahapan penelitian, yakni pada penelitian tahap pertama, perbaikan kualitas jengkel jagung dan ampas sagu melalui metode kimia dan biologi. Penelitian tahap kedua, menguji cobakan pakan terbaik hasil penelitian tahap pertama pada ternak percobaan kami, sedangkan untuk menguji pelakuan dilakukan dengan analisis varian. Sistematika penyusunan disertasi ini telah sesuai dengan sistematika terbaru menurut ketentuan yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Hasil penelitian dan manfaat. Promovendus berhasil mengungkap beberapa temuan baru, antara lain teknologi amoniasi ampas sagu menggunakan urea mampu meningkatkan protein kasar dan menurunkan serat kasar. Amoniasi fermentasi menggunakan urea yang selanjutnya difermentasi menggunakan jamur tiram putih pada jengkel jagung mampu meningkatkan protein kasar dan menurunkan lemak. Demikianlah pertanggungjawaban akademik Promovendus pada sidang ujian promosi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permintaan Saudara Promovendus, Saudara hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian performa ternak kambing kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung dan sagu dengan metode kimia dan biologi. Untuk itu, saya persilahkan kepada Sekretaris Ibu Profesor Dr. Insinyur Novalina Serdiati MP untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi doktor. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Anjal sebagai Ketua Panitia Ujian Terbuka pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, saya akan membacakan hal-hal yang berkaitan dengan ujian terbuka pada hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 4543-U28.4-KM-2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini, nama Fajar Sadiq, stambuk E203-19007, program studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi performa ternak kambing kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung dan sagu melalui metode kimia dan biologi. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai ketua, kemudian sekretaris Bapak Profesor Dr. Insinyur Mari Antara MP yang hari ini berhalangan dan diganti oleh saya. Kemudian yang ketiga, Dr. Insinyur Gusti Murah Putu Wijnana SP MP IPM sebagai penguji eksternal. Kemudian Profesor Insinyur Marsedo M AGRSC PhD IPU ASEAN M sebagai penguji internal. Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP sebagai penguji anggota. Bapak Dr. Insinyur Sagaf MP sebagai penguji anggota. Bapak Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim MS sebagai promotor dan Dr. Padang Hamid SPT MP sebagai co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga,
Pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Aula Gedung C, lantai 3 Pasca Sarjana. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalam akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Oktober 2023. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSCI ProASEAN M. Demikian saya kembalikan kepada Ketua Panitia Ujian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya kurang lebih selama 15 menit. Dan saya mohon Saudara Promovendus menyampaikan secara ringkas, jelas, dan akurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan bacakan hasil penelitian saya, di mana judul dari disertasi ini adalah performa ternak kambing kacang dengan introduksi perbaikan kualitas limbah jagung, siamai, L dan sagu, nitrolensak melalui metode kimia dan biologi, mana dibimbing oleh yang sangat terpelajar Prof. Dr. Insinyur Karuni KSMS dan yang terpelajar Dr. Padang Hamid SPT MSc. Ya, di mana dalam penelitian ini ada beberapa hal yang kami ambil terkait fenomena yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di mana dengan mengambil judul perbaikan limbah adalah tongkol jagung dan limbah sagu, itu bagaimana perbaikan ternak kambing nantinya. Kemudian kandungan nutrisi, ya kalau kita melihat kandungan nutrisi dari ampas sagu dan jengkel jagung, ya kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, jadi sel lignin, ADF, bahan kering TDN masing-masing 11,66%, 3,38%, 1,10% dan 12,44%, dan lignin 21%. Ya, jengkel jagung kita melihat 55% dan 2,30%, 2,29, 2,4, 3,90%, 6 lignin 6%, ada yang 30, 90 dan 48% untuk kandungan nutrisi yang ada pada bahan yang kami teliti. Kemudian faktor pembatas kedua jenis limbah protein tersebut adalah tingginya kandungan lignin serta protein dan pencernaan yang rendah, sehingga melihat masalah yang terjadi di lapangan, sehingga Promovendus mengambil penelitian ini untuk perbaikan pakan, di mana penanganan penurunan kandungan lignin dan peningkatan pencernaan protein untuk pakan yang akan diberikan kepada ternak. Kemudian rumusan masalah, bagaimana potensi limbah pertanian jengkel jagung dan ampas sagu menjadi pakan alternatif ternak kambing. Kita ketahui bersama bahwa di Toli-Toli terkait dengan pakan memang cukup untuk disediakan, tetapi untuk efisiensi ya, karena banyak peternak lebih mengedepankan kambingnya dilepas saja, tidak bagaimana perbaikan pakan untuk diberikan. Bagaimana pengaruh pemberian jengkel jagung dan ampas sagu diberikan perlakuan kimia dan biologi terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, efisiensi pakan, metabolik darah, status waal, kecernaan, ekosistem rumen dan karkas dan non karkas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi jengkel jagung dan ampas sagu menjadi pakan alternatif ternak kambing. Kemudian untuk mengkaji pengaruh pemberian pakan jengkel jagung dan ampas sagu yang diberikan perlakuan kimia dan biologi terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot, efisiensi, metabolik darah, status waal, kecernaan dan komponen karkas. Metode dalam metode penelitian yang pertama
penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari, itu di lab pertanian STIP, kemudian lab nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan Universitas Tadulako. Kemudian penelitian tahap 2 itu dilaksanakan pada Maret, ya kan, di kandang percobaan kelurahan Tule. Penelitian tahap pertama ini adalah uji lab terkait pakan yang akan diberikan kepada ternak penelitian. Ya. Alat dan bahan pada penelitian ini adalah ember, parang, kamera, alat tulis, menulis, timbangan analitik untuk mengkaji, menulis terkait dengan hasil-hasil penelitian di tahap pertama. Bahannya adalah jengkel jagung, ampas sagu, urea jamur, tiram putih, nira aren, dan kantung plastik. Tahap penelitian kedua, timbangan digital, kemudian termometer, termometer stopwatch, alat penyaring cairan rumen, alat pengukur konsentrat NH3, cairan rumen, alat pengukur asam lemak, kamera, alat tulis menulis, 15 ekor kambing yang berumur antara 8 bulan sampai 11 bulan. Pakan, daun gama, rumput gajah mini, jengkel jagung, ampas sagu yang sudah dilakukan perbaikan pakan. Ya, rancangan percobaan amoniasi ampas sagu tambah urea, kemudian 1%, 3%, dan 5%. Begitu pula pada ampas sagu dan jengkel jagung. Ya. Tahap amoniasi jengkel jagung dibersihkan dan dipotong-potong, kemudian ditimbang seberat 1 kilo ke udara. Setelah itu disemprot larutan urea sesuai dengan perlakuan, dan kemudian diaduk rata dan difermentasi, amoniasi selama 21 hari. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik, dianalisa SK, serat kasar, protein kasar, BK abu, dan lemak kasar. Tahap amoniasi sama juga kita lakukan hal yang sama antara jengkel jagung dan ampas sagu. Kemudian tahap fermentasi, ya, jengkel jagung dicacah, dilayukan selama 12 jam pada ruang terbuka, kemudian taruh jamur tiram putih yang sudah dilakukan, kemudian dimasukkan ke kantong plastik, fermentasi selama 5 hari, dan setelah itu dianalisis. Itu pula dengan ampas sagu sama kita lakukan. Bahan pakan yang diamoniasi jengkel jagung dan ampas sagu setelah difermentasi dengan menggunakan jamur tiram. Kemudian amoniasi fermentasi jengkel jagung, ya, setelah kita lakukan fermentasi dan amoniasi, kita melihat yang terbaik untuk dilakukan uji lanjut amoniasi dan fermentasi, dan dilihat kadarnya terkait dengan SK, BK, abu, dan lemak kasar. Kemudian penelitian tahap 2, pemeliharaan ternak kambing dengan pemberian pakan analisis hasil amoniasi fermentasi dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. 70% hijauan diberikan ditambah dengan 15 jengkel jagung dan 15 ampas sagu. Kemudian kedua, F3, 10% dan 20%, kemudian 70%, 20% jengkel jagung, dan 10% ampas sagu amoniasi. Periode penelitian pembiasaan ternak, ya, dilakukan selama 4 minggu, kemudian pengamatan dan pengambilan data dilakukan selama 5 minggu. Ya. Kandungan pakan yang digunakan untuk tahap pertama itu jengkel jagung, amovar, ampas sagu, dan amovar 4,46,87, kemudian 1,35, 16,81, 16,85, 2,01, 61,27, dan 67,79. Sagu 5, 58,65, 9, 5,63, 9,97, 1,93, 81,49, 74,15. Kandungan nutrien pakan berdasarkan perlakuan. Jadi F1 yang kita berikan bahan BK
23,94, kemudian 2,8, 17,93, 19,77 dan 7,85. 86,14, 2,81 dan 17,65 dan 19,37, 8,10 serta F3 81,74, 2,88, 18,20 dan 20,18,7,60. Ya, pada awal prosedur ya, konsumsi pakan, PBB, PBBH, efisiensi pakan, suhu tubuh, frekuensi respirasi. Ya, frekuensi respirasi, metabolik darah, pencernaan bahan kering dan bahan organik, ekosistem rumen, dan bobot karkas. Persentase karkas, bobot karkas, komponen karkas, bobot komponen non karkas. Hasil penelitian tahap 1. Ya, perubahan kandungan nutrien bahan pakan yang mengalami perlakuan kimia dan biologi. Ya, ampas sagu, ya, kita lihat perlakuan amoniasi yang diberikan pakan 9,5, 01, 03, 0,39, 6,3, 10,46, 3,99, 78,63, 71. Untuk 3% urea ya, 95 dan 0,47, 11,24, 10,6 dan 3,7, 74, 3,95, 73,53. Untuk urea yang 5% ya, mendapatkan 90,93, 0,57, ya, 11,28, 10,41, 6,92, 70,82, 71,27. Untuk ampas sagu ya, kita lakukan sama juga urea 9,3, 0,94, 9,25, 10,7, 2,26, 76,85, 74,34. 3% kita lihat 90,05, 0,67, 9,52, 10,3, 2,8, 7,76, 74,19. Pula dengan 5%, 92, 0,81, 9,25, 10,4, 2,83, 76,71, 74,09. Ya, hasil fermentasi yang dalam tiram putih ya, kita lihat 91, 068, 36, 395, 473, 8, 547, 7531, 90,5, 0,58, 3,41, 8,97, 4,75 dan 8,2971,810. Pula dengan 5% ya, kita lihat tinggal jagung satu dengan jamur tiram putih. Hasil amoniasi yang kita gunakan untuk makan ternak adalah amoniasi fermentasi ya, PK 46,87, 1,35, 16,68, 13,8, 18,56, 2,01, 61,27, 67,79. Ampas sagu Amofar 8,38, 0,65, 0,98, 5,63, 9,97, 1,08, 81,49, 74,15. Kesimpulan tahap 1, 5 pertanian berupa 3 jagung dan ampas sagu berpotensi dijadikan pakan ternak kambing setelah dilakukan perbaikan kualitas pakan melalui kimia dan biologi. Tinggal jagung berhasil ditingkatkan kualitas melalui pengakuan kimia dan biologi amoniasi 5%, urea dan ampas sagu dengan perlakuan kimia itu dengan amoniasi urea 5%. Penelitian tahap 2, dari mana kandungan pakan yang digunakan pada tahap 2, tinggal jagung amoniasi tanpa fermentasi, ampas sagu amoniasi, rumput gajah mini dan daun gamal. Ya. PBB harian yang kita dapatkan dalam penelitian mana F1 58,81,
F2 rata-rata 59,9 dan 70. Ya, hasil PBB harian selama penelitian yang kami dapatkan. Kemudian konsumsi pakan di mana 194,1, kemudian F2 192,17 dan F3 198,05 dengan masing-masing konsumsi pakan ternak yang diberikan. Kemudian efisiensi pakan yang kita dapatkan efisiensi F1, F2 dan F3 masing-masing 0,038, 0,02 dan 0,03 untuk F3. Ya, status faal yang dimana rektal, frekuensi respirasi dan frekuensi kursus masing F1 39,25, 28,48, 78,07 dan kemudian F2 39,15, 29,23 dan 78,25. F3 38,23, 27,57 dan 78,03. Ya, metabolik darah mana glukosa darah ya, 3,5, 4,2 dan 3,2. Urium darah mendapatkan 4, 33 dan 34. Konsentrasi NH3 dan FPA yang 9, 12,77, 27,47, 10,3, 45,08 dan 10,61. Dan pencernaan 64,04, 60,97, 68, 60,88, 64,87, kemudian 62, 21 dan 67,94. Ya. Ini karkas dan komponen karkas mana masing neck, shoulder, back, ribs, lion, leg, flank, bobot, karkas dan presentasi karkas. Masih perlakuan F1, F2, F3 di mana bobot karkas 4,76, kemudian 5, kemudian 5,36, kemudian karkas 50,48, 55,57 dan 50,53. Mohon maaf, mungkin bisa dipercepat sedikit lagi. Ya, kesimpulan. Teknologi amuniasi yang persagu menggunakan 5% urea mampu meningkatkan protein kasar dan menurunkan serat kasar amuniasi 5% urea yang tentunya difermentasi dengan 10 mili jamu tiram putih dan pada jengkel jagung mampu meningkatkan protein kasar dan menurunkan serat kasar sehingga limbah pertanian jengkel jagung dan persagu berpotensi menjadi pakan ternak. Kombinasi 70% hijauan tambah 20% jengkel jagung dan amukuat tambah 10% ampas sagu amuniasi merupakan pakan terbaik terhadap PBB serta soal peningkatan karkas dan serta kesehatan ternak. Saran penggunaan jengkel jagung teknologi amukuat, ampas sagu teknologi amuniasi dapat dipertimbangkan sebagai sumber pakan ternak. Yang pelakuan pakan untuk meningkatkan kualitas perlu lakukan baik dalam bentuk amuniasi fermentasi. Kemudian ketiga, memanfaatkan limbah jengkel jagung dan ampas sagu dengan perlakuan amuniasi dan fermentasi. Dan untuk penelitian selanjutnya diserahkan untuk mengeksplorasi pada variabel umur simpang pakan amuniasi serta efek terhadap pertumbuhan dan produksi ternak ruminansia kecil dan besar. Terima kasih. Tumbuh bersama saling membesarkan, salam cinta dari ujung kanan. Terima kasih Bu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Gusti Ngurah Putu Widnyana SPMP IPM selaku penguji eksternal dengan waktu yang seluas-luasnya. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja untuk memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan relasi dalam ujian profesi doktor hari ini. Ya, yang pertama terkait dengan ternak kambing yang
banyak dikembangkan di wilayah Sulawesi Tengah ini adalah kambing PE, kambing Etawa yang selalu menjadi program prioritas dari Pemda yang saya pernah lihat. Sementara saudara menggunakan kambing kacang, ya. Jadi penelitian. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Promovendus terhadap produktivitas kambing kacang ini, sehingga terhadap dilihat dari sisi produktivitasnya dalam manfaat, baik nantinya dalam pemanfaatan limbah-limbah pertanian dibandingkan dengan kambing-kambing yang lain. Demikian, silakan. Izin menjawab, Prof. Ya, terima kasih yang terpelajar Pak Dr. Zurgusti terkait dengan produktivitas ternak kambing kacang. Memang kita ketahui bahwa khususnya di Toli-Toli banyak peternakan kambing yang diberi bantuan oleh pemerintah. Ya, kalau saya melihat bantuan yang sering diberikan itulah kambing PE. Ada beberapa bantuan yang saya amati itu lebih banyak ke PE daripada kambing kacang. Ya. Terkait dengan produktivitas, ya, di mana kami mengambil terkait dengan penelitian dalam kambing kacang, kami melihat yang banyak dipelihara oleh masyarakat umum di Kabupaten Toli itu adalah kambing kacang, dan mereka lebih kepada peternak melepaskan di halaman dan tidak mengkandangkan seperti kambing PE. Sehingga dalam hal ini kami menguji terkait dengan pakan yang kita berikan kepada kambing itu, yaitu adalah bagaimana limbah-limbah pertanian itu bisa kita gunakan sebagai konsentrat penambah untuk ternak kambing kacang yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya untuk digunakan. Nah, kalau kambing P itu lebih kepada mereka lebih beternak memelihara, ya, di dalam kandang dan setiap hari mengambilkan pakan. Konsentrat sudah diberikan, tetap beda halnya perlakuannya dengan kambing kacang yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Itu mungkin seperti begitu, Pak Dokter. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan perihal metode yang saudara gunakan dalam proses pengolahan limbah ini adalah metode kimia dan biologi. Nantinya yang akan berperan dalam mengolah limbah tersebut. Nah, tentunya ini akan ada sisi kelebihan dan kekurangan daripada metode ini. Bagaimana pandangan Promovendus tentang metode kimia dan biologi ini, karena sekarang tentunya lebih banyak masyarakat itu dikenalkan tentang masalah biologi, sementara sekarang tetap masih menggunakan metode kimia. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Gusti terpelajar ya terkait dengan metode ya, kimia dan biologi. Ya, pada dasarnya ya, metode kimia ini kalau kita gunakan dengan menggunakan urea dapat menambah protein terhadap pakan. Dan metode biologi ya kalau kita gunakan lebih baik sebenarnya metode kimia, metode biologi dengan menggunakan urea. Tetapi ya kalau kita melihat palatabilitas ternak dengan mengkonsumsi pakan yang amoniasi lebih rendah dibanding dengan yang mengkonsumsi hasil biologi atau fermentasi. Sehingga kalau kita melihat dari kedua metode ini apabila di kolaborasi digabungkan dapat
menambah palatabilitas pakan ternak dengan protein yang cukup, sehingga itu dasar dari saya menggunakan metode kimia dan biologi, yang dimana yang sering dikenal dengan metode kimia amoniasi dan biologi adalah fermentasi. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan ini terkait dengan juga dari hasil penelitian yang saudara lakukan ini, bahwa perlakuan itu tidak mempengaruhi konsumsi pakan. Kemudian ada juga dari sisi ekosistem rumennya tidak ada, kemudian sifat metabolik darah kambing itu tidak ada pengaruhnya. Nah, bagaimana pandangan Promovenus melihat fenomena yang saudara dapatkan dari hasil penelitian yang sudah saudara lakukan? Ya, terkait dengan metode yang kami berikan terhadap ternak, ada yang tidak berpengaruh dalam konsumsi, ya, karena kita lihat protein yang kita berikan hampir sama terhadap peternakan uji yang kita uji di lapangan. Tapi ada beberapa indikator yang kita lihat terhadap hasil yang kita dapatkan di lapangan terhadap PBB. Ya, PBB itu dengan efisiensi pakan PBB itu dapat kita jadikan tolak ukur bahwa dengan perlakuan pakan yang kita berikan sama, tetapi peningkatan bobot badan itu meningkat dibanding dengan yang lainnya, seperti itu. Dan kemudian terkait dengan perlakuan lainnya, ya pada dasarnya kita lihat masih dalam taraf normal, sehingga tidak mempengaruhi proses pertumbuhan pada ternak itu sendiri. Jawaban dari saya begitu Pak Dokter. Makasih. Yang terakhir saya ingin menanyakan ini bahwa dalam ampas sagu dengan jinggil jagung ini kandungan ligninnya itu cukup tinggi, kandungan lignin, karena ini biasanya sangat mempengaruhi sekali dalam proses pencernaan makanan pada ternak. Sementara proteinnya itu kan rendah. Nah, dari metode yang saudara gunakan, baik secara biologis maupun kimia, ini mampu meningkatkan ada protein, kemudian lemak dan sebagainya. Saya ingin mengetahui bagaimana sebetulnya proses baik dari sisi amoniasi maupun menggunakan metode biologi yang saudara gunakan ini bisa atau mampu meningkatkan kandungan protein yang cukup tinggi. Jadi itu dari, karena setiap proses fermentasi itu sebetulnya beda-beda proses terjadi. Mungkin itu. Ya, terkait dengan jinggil jagung, ampas sagu, memang kita lihat lignin sangat tinggi. Pada dasarnya bila diberikan kepada ternak sulit untuk dicerna dengan mudah, sehingga melakukan perbaikan yang mana ini yang kami lakukan untuk merubah dari protein yang rendah menjadi protein yang tinggi dengan melakukan perbaikan pakan kimia. Itu proses amoniasi selama 21 hari, dan kemudian melakukan fermentasi terhadap pakan limbah yang kita dapatkan di lapangan untuk pakan yang kita berikan kepada ternak. Dengan proses amoniasi dengan fermentasi dapat merubah proses yang ada pada jinggil jagung dan ampas sagu menjadi protein yang dapat difungsikan oleh ternak kami. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih kepada
Bapak Dr. Insinyur Rusdi Foto Ketenangan. Selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Profesor Insinyur Masetio M. Agri SC, PhD, Ibu Asian Engineering untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan, Prof. Dinas Bidang telah memberikan kesempatan saya. Yang saya hormati Dinas Bidang, Bapak Ibu Dirjen Penguji, dosen pembimbing dan pemuka yang siap menghadapi ujian terbuka pada kesempatan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini adalah tidak terbuka dan terakhir, namun masih pada beberapa hal yang ingin saya berikan masukan terkait dengan penulisan, karena ini adalah kesempatan terakhir. Yang pertama adalah judul. Saya melihat ada kejanggalan, artinya performa ternak kambing kacang. Saya kira ternak itu sudah tidak cukup performa kambing kacang. Karena nanti di bahasa Inggris kan, kalau dimasukkan dalam Google Scholar atau Google Translate itu menjadi lucu. Ada good livestock, kemudian ada with off. With itu dan off tidak bisa jadi tanda. Itu ada nama saya di dalam disertasi ini, sehingga saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan masukan. Jangan sampai nanti banyak orang menertawakan dalam judul disertasi. Apa peran fungsi penguji kalau seperti itu? Masih banyak tulisan yang perlu diperbaiki, paling redaksional. Tulisan kambing itu K kecil, bukan K besar, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga mengenai abstrak itu masih ada peanut code. Kambing kacang tidak bisa diterjemahkan dalam peanut. Kacang tetap kacang, karena itu menjadi nama sebuah spesies. Kita nama sapi Bali, sapi Donggala, apa nama itu tidak bisa ditranslate ke dalam bahasa. Kalau di bawah Google Translate memang tulisan kacang menjadi peanut. Ya. Padahal itu kambing, bukan kacang dalam arti kacang yang kita makan. Yang saya temui banyak hal yang perlu diperbaiki adalah di penulisan tabel. Tabel itu adalah secara kesepakatan. Jadi dia sudah harus mampu untuk menerangkan dirinya sendiri. Ketika orang baca tabel, itu tidak perlu lagi membuka-buka lagi di halaman yang lain. Misalnya di F1, F2, dan F3 pada tabel tertentu itu kita tidak tahu F1, F2, dan F3 itu apa. Sementara F1, F2, dan F3 di dalam metode penelitian ini ada dua terminologi. Di sana memang menggunakan uraian yang berbeda, tapi di sana ada satu, ada jagung, jagung. Sehingga di bawah tabel itu sudah harus ada keterangan. Satu ini adalah pelakuan apa itu apa. Demikian juga pada tabel-tabel sebelumnya, misalnya ada PK, itu tidak ada di bawahnya keterangan apa itu BK, PK, FK dan sebagainya. Itu kan sudah standar dalam tulisan ilmiah dimanapun berada, apalagi disertasi yang menjadi tulisan yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Harus seperti itu mohon untuk bertanya. Baik, saya ingin bertanya tentang disertasi ini. Tadi Prof. Venus mengatakan bahwa limbah jenggot jagung dan sapi ini merupakan bakal yang alternatif, apalagi tolitor. Tolong disampaikan pada kami sampai sejauh mana potensi kedua limbah ini di Kabupaten Toli-Toli. Izin jawab. Terkait dengan pakan ternak jagung dan limbah ampas sagu di Kabupaten Toli-Toli,
Ya, kenapa kami nyatakan bisa menjadi pakan alternatif, karena kita melihat populasi jagung yang ada di Toli-Toli, sehingga kalau kita lihat dari jumlah jagung dengan tongkol yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan satu berbanding ada 3 atau 4, sehingga dengan jumlah petani jagung di Kabupaten Toli-Toli tidak digunakan tongkol jagung itu untuk kegiatan atau produksi lain, hanya dibiarkan saja seperti begitu. Begitu pula dengan ampas sagu. Ampas sagu, ya kalau kita lihat di Toli-Toli yang kami turun lapangan kemarin, ada beberapa ton penghasil sagu, tapi tidak digunakan limbahnya, sehingga hanya dibiarkan begitu saja di tempat mereka melakukan pekerjaan, sehingga potensi ini dapat kita lakukan limbah dari itu untuk pakan pada ternak kambing yang dilakukan perbaikan, ya, karena kita lihat limbah yang belum tersentuh, masih seperti terbiarkan begitu saja tanpa sentuhan, pasti tidak cukup protein atau kurang proteinnya, sehingga kita lakukan perbaikan untuk diberikan kepada pakan ternak. Untuk produksi jagung di Kabupaten Toli-Toli itu ada 6.363 ton, itu ada di tabel 11, dan kemudian produksi sagu itu ada 333,600 atau jumlah rata-rata 250 kilogram, dan kemudian di 337 jika ditambahkan ada sekitar 600 kilogram untuk produktivitas sagu yang ada, yang dimana rata-rata per pohon itu sagu bisa menghasilkan 296 kilo gram untuk sagu, sehingga kalau kita konversikan limbahnya di 1/6 sekitar hampir 1 ton untuk limbah rata-rata. Mungkin seperti itu, Pak. Ustaz Tio, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP selaku penguji anggota untuk memberikan sanggahan dan saran-saran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan saya hormati Ketua, Sekretaris, dan teman-teman penguji, khususnya penguji luar. Baiklah, Promo Venus, di dalam suatu usaha peternakan, pada dasarnya pakan itu yang sangat mempengaruhi terhadap produktivitas ternak. Tentunya kalau kita dunia peternakan, kita harus melihat saja bagaimana hasilnya. Ya, tentunya produksi yang kita harapkan sudah bisa menguntungkan dalam suatu usaha. Tentunya ini kan kita akan aplikasikan kepada masyarakat. Tentunya kita akan aplikasikan kepada masyarakat, otomatis masyarakat itu melihat mana yang terbaik dan itu akan dia pakai supaya bisa menguntungkan pada usahanya itu sendiri. Saya tertarik yang pertama adalah dari rasum basal, yaitu dari hijauan yang perbandingan gamal itu 15 sama rumput gajah mini itu 55%. Artinya dasarnya itu dari mana? Membandingkan antara gamal
15% dengan rumput gajah mini 55%. Itu dulu yang saya mau tahu. Sehingga kan kita lihat di dalam sumber asal ini kan 70%. Dengan artinya pemberiannya itu adalah 2,5 dari bobot badan. Artinya kalau dalam perlakuan, iya seperti itu ya. Ada diberikan setengahnya mungkin pagi, kemudian sisanya adalah di siang 2,5 dari bobot badan. Khususnya pada ras yang 70% ini. Nah, yang saya mau tanya dulu, sebelum saya masuk yang lain, dari mana itu kita membandingkan 15 dengan 55 sehingga mendapatkan 70? Itu dulu, silakan. Pak Dokter, ya terkait dengan pakan 70% hijauan, di mana kami mengambil rumput gajah mini dan daun gamal. Ya, pada dasarnya kami menghitung kebutuhan ternak itu sendiri, kebutuhan pakan protein yang dibutuhkan. Dasar itu ya kami menentukan karena dari semua perlakuan kita memberikan hijauan yang sama untuk pakan yang diberikan. Seperti itu. Dari 15% gamal tambah 55% rumput gajah mini itu mendapatkan protein adalah 11,8. Ya, itu baru kebutuhan, artinya kebutuhan dasar 11,8. Ya, saya sudah hitung ini, di mana protein itu daun gamal itu proteinnya adalah 25,7, sedangkan rumput gajah mini 14,45. Sehingga kalau 70% suplai dari rumput itu sendiri adalah 11,8. Kemudian saya tambah, artinya untuk perlakuan F3 yang dimana 20% jagung, jengger jagung atmosfer universal dengan 10% sagu, itu hanya mendapatkan protein 13,6 ya, 13,6. Apakah itu sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan ternak kambing dengan protein 13,36 ya, 13,36. Artinya kalau terpenuhi dengan 70%. Nah, kalau ini dengan protein ini hanya menggunakan untuk kebutuhan hidup pokok saja, kebutuhan hidup saja deh ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Prof. Mendes? Ya, izin. Dari hasil perhitungan kami itu dapat 16, Pak. Tetapi ya, kami akan coba menghitung kembali apa yang disampaikan bahwa hanya 13. Ya, tetapi dari hasil pemberian yang kami dapatkan, ya, kecukupan hidup yang disampaikan Pak Prof tadi juga dapat menambah pertambahan bobot badan dari hasil penelitian, sehingga kami beranggapan bahwa pakan yang kami berikan itu dapat menambah produksi ternak kami. Itu, Dokter. Terima kasih kepada Bapak Dr. Desnawi Abdul Nasir. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Sagaf MP selaku penguji anggota untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan amat terpelajar Ketua Sekretaris Wabil Khusus Penguji Eksternal dan tim penguji yang saya hormati, Bapak-bapak undangan yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, secara khusus Prof. Fendus yang saya banggakan. Sebagai tanggapan awal, penelitian ini kayak rumit sekali gitu. Saya agak sulit mengambilnya di mana, bagaimana membahasnya dan hasilnya apa. Bingung saya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah kondisi penelitian yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Kenapa? Kambing kacang di masyarakat, sagu di masyarakat, tongkol jagung di masyarakat. Tapi dirumitkan begitu. Saya ingin menyampaikan saran dulu.
Ini di judul ini Metroxylon saccus atau Metroxylon sago. Saya literasi aja dulu Pak. Sago atau sago Pak? Apa tuh? Metroxylon sago. Sago ya? Berarti salah di judul ini, sago. Karena Metroxylon saccus itu pakai S. Ada Metroxylon dari air. Ya. Sebenarnya Metroxylon saccus. Bukan sago Pak. Marah orang pulau apa itu? Pulau Buru sana itu. Ambon kita sago itu. Yang berikutnya saya interaksi bagus Pak supaya tidak capek Bapak. Kalau mau minum silakan Pak, tidak apa-apa. Saya lihat dari tadi Bapak sudah ngos-ngosan panting begitu ya. Tidak apa-apa minum. Berikutnya saya sampaikan kepada Bapak, ini tongkol jago yang difermentasi atau apa? Ampas sagu yang diamoniasi. Tentukan dulu saya. Iya, jadi tongkol jagung di amoniasi, ampas sagu juga di amoniasi. Oke. Kalau saya balik Pak bisa tidak? Bagaimana pendapat Bapak kalau saya balik? Ya, ampas sagu di karena Di fermentasi, ampas sagu diamoniasi, bisa nggak? Iya, bisa juga, bisa Pak, bisa. Kenapa tidak dibalik-balik ini? Ya, karena dalam penelitian ini Pak, kami ampas sagu kita amoniasi, tongkol jagung tongkol jagung dan ampas sagu kita fermentasi. Setelah hasilnya yang terbaik itu kita lakukan amoniasi dan fermentasi. Kesimpulan. Mana perlakuan biologi, mana kimia? Lakukan ini yang perlakuan kimia itu yang amoniasi dan perlakuan biologi itu yang fermentasi. Ya, melakukan fermentasi. Fermentasi juga Pak. Apa yang terjadi di amoniasi? Kalau di amoniasi dia melakukan sama dengan dilakukan pemeram selama 21 hari dengan menggunakan urea dan fermentasi menggunakan jamur tiram. Pak Dr. Saya, selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor Bapak Dr. Padang Hamid SPTMP untuk mengklarifikasi semua yang ada serta memberikan sanggahan juga maupun saran-saran. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saudara Promovendus siap untuk diuji? Siap. Minum dulu. Saudara Promovendus, saya ingin memperjelas. Di perlakuan ini yang berbeda itu yang mana? F1, F2, F3, apa yang berbeda? F1 ya, pemberian pakan ampas sagu 15% dengan tongkol jagung. Itu F2 10 dengan 20 dan F3 ya, 20 dan 10. Jadi perbedaannya di situ. Di situ saja ya. Posisi jenggel dan ampas 20, 10, 15 dengan 10-20. Pertanyaan mendasar, apa alasan dilakukan pergantian itu? Saya ingin melihat pertama dengan membandingkan pakan sagu dengan tongkol jagung untuk pemberian pada ternak apabila sama pemberiannya, bagaimana dengan dampak yang didapat dengan ternak itu sendiri. Dan kemudian kedua, jika ampas sagu lebih banyak, ya dampaknya seperti apa, dan jika tongkol jagung lebih sedikit, dampaknya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya
Saya persilakan Ibu Sekretaris kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang terbuka. Hanya satu pertanyaan. Iya, baik. Tadi Promovenus kepada staf persentase itu menyampaikan bahwa kambing kacang ini tuh banyak dipelihara di toli-toli, ya. Nah, kita sudah bicarakan juga mengenai aspek pertumbuhan. Nah, yang saya mau hanya satu saja pertanyaan, apa keunggulan kambing kacang ini kalau dibandingkan dengan jenis kambing yang lain? Kan ada beberapa jenis sampai masyarakat toli-toli itu tertarik untuk memelihara. Terima kasih. Kacang kedua ya, terkait dengan pemeliharaan ini mudah dilepaskan untuk beradaptasi dengan lingkungan dibanding dengan kambing PE. Itu juga salah satu faktor yang dimiliki oleh kambing kacang sehingga ini digemari oleh peternak, dan produksinya juga di toli-toli itu juga pesat dipelihara oleh masyarakat toli-toli. Dalam hasil produksi kambing kacang dibanding kambing lain, ya, produksinya terkait dengan jumlah hasil produksi lebih cepat dibanding dengan kambing yang lain untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi Ibu Prof. Ibu Prof. Selanjutnya mungkin terakhir saya Saudara Promovenus, saya tadi belum melihat ya apa sih sebenarnya novelty yang saudara bisa sampaikan. Novelty yang saya pahami ya, di mana terkait dengan keterbaruan dari penelitian itu sendiri. Ya, melihat novelty dari penelitian kami ya, di mana pertama ini belum dilakukan oleh masyarakat di toli-toli, dan kemudian menggunakan perlakuan jamur tiram putih. Memang kalau kita melihat di berbagai penelitian banyak kita temukan penelitian amoniasi dan fermentasi. Kalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Panitia telah menyerahkan hasil nilai rata-rata dari 7 tim penguji, dan perlu saya sampaikan bahwa dari 7 penguji telah memberikan nilai dari sekian item dengan nilai rata-rata sebesar 85,125, sehingga masuk dalam kategori nilai A. Sehingga Promovenus dinyatakan lulus ujian disertasi pada siang hari ini. Dan setelah kami melakukan perhitungan dengan nilai IP kumulatif sebelum ujian adalah 3,88, dan setelah dimasukkan dengan disertasi nilai A, maka IP kumulatif naik menjadi 3,95. Saya ingin bertanya, apakah saudara Promovenus menerima hasil ini? Baik, kalau menerima silakan maju ke depan. Yudisium sangat memuaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan yudisium saya mohon perkenankan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Fajar Sadiq menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu peternakan. Semoga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Selamat.
Baik, selanjutnya saya persilahkan Dr. Fajar Shadiq untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Ibu Sekretaris Sidang, yang kehormati Bapak tim oponen eksternal dan internal yang kami hormati, pimpinan dari perguruan tinggi Pak Ketua Stip Dr. Sarifudin MD, hadir Pak Nasrul, Ketua Bawaslu Provinsi, Pak Haji Sofian Lembah, teman-teman Pak Dr. Salawati, Dr. Jumardin, teman saya, hadir Pak Amriadi, dan teman-teman dosen dari Universitas Al-Khairat Unisa, dari Universitas Madako juga ada, dari STIP. Alhamdulillah Alamin. Kata yang pantas saya ucapkan dan ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat petunjuk kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya hingga sampai titik akhir keberhasilan studi. Tak terkira saya bersyukur rasanya pada hari ini yang sudah menyelesaikan sidang promosi doktor ilmu pertanian pada kajian ilmu peternakan di Pasca Sarjana Universitas Tarulaku. Oleh sebab itu saya patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan petunjuk, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan disertasi ini, dan pada kedua orang tua tercinta Ibu Hasnadia, Tandri Aseng dan ayah Adawali Nasandra almarhum yang telah membesarkan saya, mendidik saya, bahkan memberikan segala sesuatu yang tak ternilai bagi saya dengan doanya yang tak pernah putus telah berikan kepada saya, pada mertua saya dan empati juga. Terima kasih atas doanya yang diberikan sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Kakak Dr. Salawati, saudara saya, Sunarti Lasandra, yang sudah banyak membantu dan meluangkan waktu, kesabaran yang luar biasa, memberikan dukungan, semangat, doa dan harapan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara saya Saturi Kasmawati dan Siti Fatimah, saudara ipar saya Muhammad Bibowo dan Jesse Chandramurti atas bantuan moral dan materinya selama penulis mengikuti pendidikan. Semoga kekompakan di antara kita tetap terjaga. Ponakan ada Lutfi Habibillah Sahlan, terima kasih atas canda tawanya yang membuat selama ini terhadap penulis. Pada istri saya Salawati SPD MSI, mohon maaf karena banyak waktu kebersamaan yang terlewatkan. Terima kasih atas dukungan anak-anak saya, ada Sogi dan Omar Dayan yang mewarnai kehidupan penulis. Pasti banyak kali saya meninggalkan kalian. Ya. Pada promotor Bapak Prof. Dr. Harulin Kasim MSI, ya. Semoga beliau cepat sembuh dan bisa kembali bersama keluarga. Terima kasih kepada Pak Dr. Padang Hamid SPT MP selaku co-promotor atas waktu luang, bimbingan, arahan, dorongannya beliau dan motivasi yang diberikan kepada saya mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga penulisan disertasi ini. Saya sampaikan kekaguman saya kepada Bapak yang selalu melontarkan senyum kebanggaan, padahal saya tahu bahwa tulisan yang saya buat sangat jauh dari kualitas yang Bapak harapkan. Insya Allah keimanan, kebaikan, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan senantiasa mengiringi dalam langkah kehidupan Bapak saat ini dan di hari selanjutnya.
kepada Bapak Prof. Insinyur Masetio Agri, jadi Siang Eng, Dr. Insinyur Abdul Nasir MP, Dr. Insinyur Sakaf MP yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk penyempurnaan disertasi ini. Dapat terima kasih juga kepada Universitas Tadulako Prof. Dr. Insinyur Amar, Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Insinyur Adam Malik, Wakil Direktur Dr. Insinyur Samsul Rizal, dan Prof. Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian Prof. Dr. Insinyur Mariantara, beserta jajaran dan seluruh staf pengajar administrasi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Tadulako. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Insinyur Gusti Ngurah Putu Pidiana, dosen Universitas Tumuroso yang telah berkenan hadir dan bersedia dalam sela kesibukan untuk sebagai penguji eksternal bagi penulis. Ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Novalina Sandiarga yang menjadi sekretaris panitia dalam ujian ini. Ucapkan terima kasih juga kepada Ketua STIP Dr. Sarifudin ND atas izin studi dan keluasan waktu yang diberikan untuk penyelesaian studi serta teman-teman dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Yayasan Mujahidin Botol Tori Haji Al-Fatah atas dorongan yang diberikan melanjutkan studi. Ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Sofian Farid Lebaisa. Terima kasih menjadi perantara Allah melindungiku meskipun saya bukan anak biologis, tetapi kasih sayang seperti ayah kepada Alif. Ucapkan terima kasih juga kepada Pak Nasrul yang sudah hadir di tempat ini, motivasi dan pemberian semangat untuk penyelesaian studi saya. Pimpinan dan staf Bawaslu yang hadir, ya, saya ucapkan juga terima kasih atas semangat dan bantuan yang selama ini. Dandi Acri Henry Nari Wartono, De Andris Feni Chandra Wasyudi Barusti Pak Samsul, ya, terima kasih atas bantuannya selama penelitian. Ya, teman-teman sahabat kolegi yang sempat hadir, mohon maaf ya, karena tidak sempat saya, terbatasan waktu tidak sempat saya sebutkan satu persatu dalam hal ini. Ya, untuk teman-teman seangkatan, ya, senior saya, walaupun saya kemarin seangkatan di Pasca, Pak Dr. Dumardin, ya, semangatnya beliau juga yang selalu memotivasi saya di saat saya lagi tidak bersemangat dalam pendidikan. Dia selalu mengatakan bahwa ya seperti itulah menempuh pendidikan. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sering berjalannya waktu studi dalam proses penyelesaian disertasi ini, bagi banyak suka dan duka yang telah saya alami, saya menyadari di balik keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini terwujud berkat untayan doa yang panjang serta dukungan dari orang tua, saudara, istri tercinta. Oleh karenanya secara khusus ucapan terima kasih yang tak tersinggah dan teriring doa yang saya sampaikan untuk kedua orang tuaku, mertuaku. Panjatkanlah doa dalam setiap hembusan napas mereka adalah harapan dan kepasrahan kepadanya, agar studi anaknya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Tak jarang dalam sujud salatnya sebuah janji nazar mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi anaknya untuk bisa menyelesaikan studi. Dan akhirnya penantian panjang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Keberhasilan ini saya persembahkan untuk ibu dan ayah saya tersayang. Saya memahami orang tua lah yang lebih bahagia ketika kami sukses, dan keberhasilan seperti saat ini bagi begitu pun dalam keadaan duka dan penuh rintangan. Ibu dan ayah lebih dahulu menitiskan air mata dan
melaturkan doa yang panjang agar segera mendapatkan jalan keluar bagi anak-anaknya. Hadirin yang saya hormati, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala penulis berharap segala bantuan dari semua pihak mendapatkan nilai ibadah serta mendapatkan pahala darinya. Dan semoga dengan pencapaian gelar doktor ini akan menemukan kesadaran untuk senantiasa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian ilmu peternakan serta kemaslahatan umat pada umumnya. Demikian penyampaian saya sampaikan, namun juga saya menyampaikan pesan dan kesan terakhir untuk acara pada hari ini. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian-impiannya. Berharap keberkahan yang melimpah ruah setelah memperoleh gelar akademik tinggi ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala dan kekurangan yang saya lakukan selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, sebelum saya tutup ujian promosi doktor pada hari ini, sekali lagi kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Insinyur Gusti Ngurah Putu Witnyama, SP, MP, IPM, selaku penguji eksternal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, Ibu Sekretaris, dan kepada promotor dan kopromotor yang sekaligus telah mengantarkan Saudara Hajar Sadik sebagai doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu peternakan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor kami nyatakan selesai.